Let's go. Hey, apa kabar? Bersama Alan Kribo kembali ya di sini. Saya kali ini membahas sepeda listrik pusatnya atau tolak ukurnya dunia, terus baterainya. Nah, pertama saya membahas sepeda listrik motor listrik di pusatnya ya, jadi pusatnya sepeda listrik motor listrik sebenarnya ya tolak ukurnya yaitu dari Cina. Di negaranya sendiri di Cina ini motor listrik sepeda listrik itu sudah menjamur, sudah kayak kacang goreng. Dan di sana menurut informasi itu identik dengan kendaraannya orang miskin. Karena apa? Mungkin karena saking murahnya dan saking menjamurnya industri kendaraan listrik. Jadi pemerintahan Cina sendiri itu sampai bingung menghadapi pesatnya kemajuannya motor listrik ini. Karena banyak industri yang akhirnya tidak terkontrol. Makanya setelah menjamur kendaraan di jalan itu sudah terpenuhi dengan yang listrik-listrik, akhirnya kebingungan. Nah, diterapkanlah undang-undang yaitu kendaraan listrik yang tidak berizin tidak boleh beroperasi di jalan. Jadi dengan tegas pemerintahan Cina sendiri mengangkut bisa dengan sampai orangnya nggak mau turun diangkut saja. Itu kendaraan yang tidak bersurat-surat. Jadi harus pakai plat nomor. Jadi kendaraan di Cina ini banyak sekali yang tidak pakai plat nomor. Ya karena tadi itu industri menjamur, tidak semua terkontrol oleh pemerintah. Akhirnya produknya luar biasa. Semua orang kayaknya bisa produksi lah ya, karena banyak kendaraan yang tadinya bensin dirubah menjadi listrik dan semuanya itu kayak gampang gitu loh kalau di Cina. Saking menjamurnya akhirnya ya penuh jalanan seperti ini. Ini di salah satu kota di Cina ini penuh dengan kendaraan listrik saja. Selanjutnya untuk masalah angkut mengangkut itu pemerintahan sudah tegas. Pemerintahan Cina sendiri sudah tegas. Diangkut terus, pokoknya tidak boleh di beberapa kota itu tidak boleh lah. Nah, tapi lama-kelamaan industri ini memang ditangani dan akhirnya diberi kelonggaran surat menyurat. Tapi ada saja yang ya seperti itu, rakitan, kelihatan bagus, jalan-jalan di jalan raya. Seperti itu. Untuk berikutnya yaitu tolak ukur. Nah, jadi kendaraan listrik itu kalau di Indonesia tolak ukurnya yaitu Cina. Cina itu jadi kalau dilihat dari Indonesia sebagai pusatnya kendaraan listrik dan bisa juga untuk tolak ukurnya dunia ya. Karena yang paling banyak itu dari Cina, kendaraan listrik. Pabriknya itu ada di mana-mana. Jadi perakitannya itu ada di Pakistan, India. Jadi misalnya kayaknya contohnya itu motor listrik Yadea. Yadea itu kalau di Pakistan misalnya namanya Metro, kalau di Vietnam namanya, kalau di ya beda-beda. Tapi sebenarnya yaitu Yadea, kalau di Indonesia Yadea tipe apa seperti itu. Jadi untuk tolak ukur dunia itu untuk kendaraan listrik yaitu kalau menurut saya pribadi yaitu Cina. Saking banyaknya kendaraan listrik berseliweran seperti ini. Parkir di mana-mana seperti ini, seliweran bikin macet. Nah, pemerintahan bingung setelah dibiarin kendaraan banyak yang macet, jalur utama, ada yang melawan arah, ada yang nyebrang seenaknya. Akhirnya bingung dan ditertibkan. Itu tolak ukurnya kendaraan listrik dunia, yaitu Cina. Menurut saya, sepengetahuan saya, kalau ada yang lebih spesifik lagi, bolehlah info komen. Dan kendaraan listrik seperti ini banyak macamnya. Ini jenisnya ada Yuanfli, ada kalau di Indonesia namanya Yuanfli, kalau di Cina ini nggak tahu apa namanya. Seperti itu. Berikutnya yaitu untuk baterai. Nah, baterai sendiri yang banyak beredar video terbakar, meletus itu memang dari Cina. Yaitu tadi karena pusatnya kendaraan listrik dari sana. Jadi banyak yang terbakar, parkir tiba-tiba ngobos, dicas tiba-tiba meledak, ditaruh di pintu kaca tiba-tiba terbakar, seperti itu. Itu yang banyak kejadian di Cina. Jadi kalau ada yang mengedarkan video ledakan baterai sepeda listrik dengan narasi katanya
Indonesia di bla bla bla, itu kayaknya saya nggak yakin, kurang percaya. Memang banyak sih orang-orang yang nggak suka produk Cina, tapi dia sebenarnya memakai produk Cina. Banyak ya. Baterai sendiri pertama di sana itu pakai SLA, walaupun sekarang masih banyak. Terus lama-kelamaan kan itu kalau misalnya beli terus rusak, langsung dituker, rusak ganti baterai. Nah, limbahnya ini, karena banyaknya limbahnya bahan kimia itu nanti juga bikin masalah untuk lingkungan. Akhirnya banyak perusahaan atau orang-orang itu mengganti dengan litium. Nah, kejadiannya mulai di situ. Misalnya di parkir tiba-tiba ada yang meledak. Nah, itu menurut informasi, kendaraan seperti itu biasanya itu adalah rakitan. Baterainya rakitan atau industri yang tidak terawasi oleh pemerintah. Jadi dia tidak terawasi itu mungkin saja sembrono dalam merakit, dalam merangkai kelistrikannya atau baterainya itu mungkin kurang aman. Seperti itu, menurut informasinya seperti itu. Dan ada informasi yang mengatakan mungkin beberapa tahun ya yang lalu, awal-awalnya mungkin litium, itu ada terekam CCTV seorang ibu-ibu itu meletakkan baterai di dekat pintu kaca atau jendela kaca. Nah, kalau menurut informasi itu dilarang ya teman-teman. Jadi meletakkan baterai, misalnya kita ngecas baterai yang bisa diangkut litium, ditaruh di dalam rumah, dicas, kemudian di dekat jendela kaca atau di pintu kaca, itu katanya menurut informasinya nggak boleh. Jangan ya, mendingan dijauhkan dari area kaca. Kalau ngecas mendingan di area terbuka, misalnya di luaran, maksudnya itu di emper, di luar rumah lah. Terus jangan pernah meninggalkan saat baterai dicas, jadi supaya tidak menimbulkan kebakaran. Nah, untuk sepeda listrik sendiri, motor listrik ya, nah karena banyaknya yang dirahasia, kemudian ditumpuk yang namanya ladang motor listrik, itu kalau naruh ya cuman taruh aja, dilempar-lempar, itu sebenarnya juga bukan dari pabrik ya. Kan ada di Indonesia yang bikin video seperti itu, narasinya wah sepeda listrik, motor listrik dibuang-buang. Itu sebenarnya itu adalah tarian atau motor yang diangkut polisi dan tidak bersurat-surat, kemudian ditaruh di suatu tempat yang luas, akhirnya jadi ladang motor listrik. Karena yang punya mau ngambil nggak bisa, karena nggak ada surat menyuratnya. Kalau sampai seperti itu, kehujanan, kepanasan, kalau sampai terjadi kebakaran, ya luar biasa hebatnya, karena merembet ya. Dan pertama itu kalau litium itu pertama menyemburkan asap, kemudian bisa api jos. Nah, menurut saya, kalau kalian tahu seperti itu, mendingan lari ya, menjauh dari kebakaran itu. Karena kalau baterai itu kebakaran itu susah dipadamkan, menurut informasinya seperti itu. Dan ya sejauh ini di Indonesia kayaknya belum ada. Jangan sampai ya ada ya. Ya mudah-mudahan dibikin aman semuanya. Jadi banyak informasi kebakaran sepeda listrik, motor listrik saat dicas seperti itu kebanyakan terjadi di Cina, bukan di Indonesia. Jadi informasi ini mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan teman-teman yang mencari informasi, yang takut-takut sepeda listrik, motor listrik ya. Jangankan itu teman-teman, ketika teman-teman naruh HP di dashboard mobil atau di tempat yang ruangan panas, itu juga berbahaya sebenarnya. Bisa meledak juga itu, HP itu bisa meledak. Di dashboard itu bisa meledak teman-teman. Nah, bayangkan, apa nggak usah dibayangkan ya, yang penting hati-hati sendiri aja. Kalau HP meledak kan sudah di Indonesia sudah banyak, saat dicas dipakai, saat ditaruh di saku meledak, itu udah banyak kejadian. Tapi kalau untuk kendaraan listrik memakai baterai litium, jangan sampai ada masalah. Sepeda listrik yang dibuang-buang, yang jadi ladang tadi itu, mengapa jadi ladang kendaraan listrik yang ditarik polisi itu? Karena tidak ada surat-suratnya. Di Indonesia pun juga begitu, tidak ada surat-suratnya, kita tidak bisa ngambil. Itu terjadi juga di Cina. Jadi jangan dikira di Cina itu tidak ketat ya. Di Cina itu juga ketat. Jadi kalau tidak ada suratnya juga diangkut oleh pihak yang berwajib, tidak dibiarkan ya, seperti itu. Tapi yang sudah masuk ke Indonesia ini, yang sudah resmi, yang sudah mengantongi istilahnya SNI ya, sudah berizin, jadi sudah aman. Nah, saran saya kalau teman-teman mau beli baterai litium, belilah yang resmi atau mungkin rakitan yang resmi ya teman-teman. Jangan asal merakit, yang ditakutkan terjadi kebakaran yang
luar biasa ya. Nah, sekali lagi kendaraan listrik yang terbakar ini terjadi banyak di Cina. Terus yang dilempar-lempar oleh orang dari atas truk itu juga di Cina, itu kendaraan yang tidak bersurat-surat yang diambil, diangkut dari jalanan umum yang melanggar aturan. Terus yang ladang, katanya ladang kendaraan listrik ini katanya nggak laku di negaranya, itu bukan. Itu adalah juga comotan oleh pihak kepolisian ya, yang tidak bersurat menyurat ditaruh di suatu ladang seperti itu. Jadi jangan mudah termakan hoak. Oke, semoga informasi bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang mencari informasi kendaraan listrik apapun itu ya. Oke, itu aja informasinya dari saya, semoga bermanfaat. Salam damai.